Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Frankie. Kali ini kita akan membahas mengenai analisa teknikal untuk minggu ini. Sekarang tanggal 25 Juli, 25 Juli 2021 jam 7.28 atau sekitar jam setengah 8 malam. Ya, jadi saya akan bahas dari hari Senin besok sampai seminggu ke depan. Teknikalnya seperti apa. Untuk teman-teman yang belum pernah menonton video saya, silakan klik subscribe ya, like jika teman-teman suka, share jika teman-teman merasa perlu untuk di-share dan jangan lupa komen ya, tanya apapun bisa ada di komen, nanti saya akan reply. Dan kalau kalau teman-teman mau nonton dari sisi fundamentalnya, silakan lihat di video yang satu lagi ya, video yang sebelumnya tentang fundamental di minggu ini. Oke, saya akan langsung share eee, chart ya, saya akan share. Saya menggunakan broker Fullerton Markets. Sebentar. Oke, di minggu ini kita akan bahas ya, seperti kalau teman-teman yang melihat video saya yang fundamental, saya kasih tahu bahwa di minggu ini yang perlu diperhatikan adalah dua, Aussie USD dan USD Kanada, Aussie dan Kanada, kemudian USD-nya, berarti Aussie USD dan USD Kanada, dan satu lagi yang harus diperhatikan adalah USD Yen dan Gold. Jadi kita akan bahas itu ya. Euro, Pound Sterling saya akan bahas euronya, tapi Pound Sterling saya akan skip dulu ya. Oke, kita bahas Aussie USD. Oke, garisnya banyak sekali, ini adalah level ya. Ini adalah level-level yang saya buat. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan levelnya masih ada di antara 7286 ya. Ini garis di minggu lalu ya. Ini minggu lalu tanggal 16 ya, tanggal 16. Oke, tanggal 16 ini saya garis ini. Kalau teman-teman lihat di H4-nya pasti jelas. Oke, sorry di H1 sepertinya. Ups. Oke, jadi prediksinya memang turun dan memang benar turun ya di minggu lalu. Oke, mungkin teman-teman bisa nonton prediksinya, mungkin saya salah ingat, tapi kalau saya garis ini seperti saya ada prediksi dia akan mencapai ini ya. Dan benar dia menyentuh di level ini ya. Kita lihat apakah dia nyentuh atau tidak. 7288 ini 7286. Sedikit lagi dia nyentuh ya. Dia kemudian naik langsung menembus area ini. Tapi karena dia opennya dari sini berarti dia punya support resistance akan ada di area ini. 0,74 ke 0,7286 ya. Apakah ini bisa diabaikan? Lebih baik jangan, tapi ini kita bisa jadikan satu patokan di level tengahnya dari Aussie USD ya. Nah, di minggu ini Aussie itu akan ada berita tentang CPI ya, CPI kan kalau yang di video sebelumnya saya bahas mengenai CPI-nya dari Aussie. Jadi akan efek ke inflasinya seperti apa ya. Jadi jika dilihat akan ada hal yang positif, maka ada kemungkinan dia akan menunjukkan peningkatan ya. Kita rubah potensinya, saya melihat dia akan ada ke sini. Jika dia tidak turun ya, jika dia selalu berada di atas ini, dia akan berusaha menembus ke 0,7465. Jadi ada positifnya di minggu ini ya, tetapi harus diingat ada berita dari USD juga. Jadi ada pergerakan-pergerakan yang mungkin akan akan ditahan oleh market karena ada FOMC ya. FOMC di minggu ini jadi agak sedikit-sedikit ditahan. Oke. Kemudian yang kedua adalah USD Kanada. USD Kanada kita akan lihat secara daily. Sorry, weekly aja dulu. Oke, weekly dia baru saja tembus level supportnya, level trend line-nya ini ya. Ini adalah trend line yang saya buat ya beberapa minggu yang lalu karena saya belakang nggak membahas. Tetapi dia masih tertahan di bawah trend line yang besar ya. Trend line kecilnya dia tertembus ya. Trend line kecilnya di sini ya dia tertembus ya karena ini mingguan ya. Berarti dia sedikit cukup kuat tertahan di sini kemudian dia naik dan berusaha menembus area trend line ini. Tapi dia close di bawahnya lagi. Berarti secara weekly dia akan ada digerakkan ke sini. Seberapa jauh? Nah, potensinya dia hanya akan sampai sini ya. Teman-teman harus perhatikan. Eh, saya buat triangle aja ya dari sini. Oke. Ups. Oke. Oke, kemana dia akan bergerak? Dia akan berada di area ini ya. Jadi kurang lebih dia akan ada di daerah ini. Kita ambil flatnya yang bawah ya. Nah, ini akan ada pergerakannya seperti ini. Jadi ada kemungkinan dia akan bergerak sini ya. Oke, dia ada di area ini ya.
Apakah ini dalam bentuk triangle belum tentu, belum belum tentu ya. Jadi saya mungkin sebaiknya saya hapus saja triangle-nya karena tidak bisa menjelaskan lebih detail juga, tetapi dia akan bergerak di area ini. Jadi di minggu ini weekly itu dia akan bergerak ke sini. Potensinya dia akan bergerak ke sini. Tahanannya di sini. Ya jika dia tembus baru kita akan ambil perkiraan lebih lanjut. Cuman kalau teman-teman perhatikan dia punya support resisten, area resistennya di sini dan kemudian area supportnya ada di area. Benar kan di daerah sini. Ya, di sekitar sini. Oke, area ini cukup kuat untuk menahan pergerakan dari market USD Kanada ya, pas di sini ya. Jadi dia akan kemungkinan potensinya ke sini ya, tertahannya di daerah sini. Oke. Kenapa saya ambil cuma satu garis ya? Karena ini saya ambil weekly dulu ya. Kalau dari sisi daily belum bisa saya perlihatkan dulu. Oke, kalau daily saya ambil di sini ya. Oke, dan di sini. Oke. Jadi ini adalah areanya yang akan menjadi tahanannya dia. Oke, dia akan ada di daerah sini. Ini tahanan dia. Ya, jadi kalau teman-teman ini tembus ke atas nggak apa-apa juga, dia akan menuju ke sini, tapi di atas sini dia akan sedikit tertahan. Silakan jaga di daerah sini ya. Tapi karena ini weekly dan daily harus berhati-hati, berarti satu candle jauh. Oke, di sini bisa jadi tahanan ya, harus teman-teman perhatikan di sini bisa jadi tahanan. Secara secara histori garis horizontal ini menunjukkan eh, apa batas-batas resisten dan support di belakang di history, tapi di sini teman-teman perhatikan dia sempat ada konsolidatif sedikit ya, meskipun di H4 tapi ada sedikit. Jadi ini bisa menjadi salah satu area untuk tahanan ya. Supportnya kemana? Sekali lagi saya akan menuju ke area yang bawah yang tetap saya lihat di situ. Sorry, saya ambilnya di sini saya. Oke. Oke, jadi di area sini dia akan menjadi area support dan supportnya ya. 1.2507. Minggu ini mungkin dia akan bergerak di area sini dan berusaha menembus, tembus dan menuju ke trend line yang biru ini. Oke. USD Kanada prediksinya CPI-nya diprediksi turun dan GDP-nya diprediksi turun. Berarti potensinya dia akan berusaha break. Karena Kanada turun berarti dia akan berusaha break atas ini. Ya. Sorry. Kalau Kanada ya, karena Kanada itu turun, berarti angkanya naik ya. Levelnya ke area sini. Oke, potensinya dia akan menuju area ini. Dan pas di high ini. Ya, 1.2739 lagi. Jika memang bagus, dia akan ke high yang di sini. 1.28 agak susah ya di minggu ini, tapi saya lihat sih 1.27, berarti ada 100-200 pip lah akan ada naik. Oke, kemudian dolar yen. Where is it dolar yen? Oke, berhubung. Oke. Minggu lalu saya bahas euro yen ya. Sekarang kita bahas dolar yen dulu. Oke, dolar yen tidak ada area yang confirm sebenarnya. Oke, tidak terlalu ada confirm di area dolar yen, tetapi kita akan coba lihat ya. Area ini bisa menjadi tahanannya dia. Ya. Oke, lihat ya. Cukup oke ya. 1, 2, 3, 4. Berarti tahanan ini cukup bisa menjadi salah satu pegangan atau acuan untuk break atau tidaknya. Ya, bagian atas cuma ada 1, 2, dan 3. Jadi ada kemungkinan dia masih bisa tembus. Tapi cukup kuat juga. Jadi prediksi saya sih dia ada di area ini ya, konsolidatif di area ini. Oke. Dan teman-teman perhatikan stokastiknya sudah mulai hampir overbought. Jadi ada kemungkinan dia akan berhenti di daerah sini. Oke, antara 110.70 ke 110.94 ya. Jika ada potensi dia kemudian jenuh dan kemudian berbalik arah, dia bisa menuju ke arah sini. Ya, dan tetap dia ada di area 109.30 ke 110.70-an. Dia ada di dalam situ, bukan berarti pasti nyampe ya, ada di dalam situ. Jadi teman-teman perhatikan. Oke, dan yang terakhir adalah gold. Sorry, saya mau bahas apa tadi? Euro. Mana euro saya?
sepertinya saya salah ya. Harusnya saya USD di sini. Oke. Kemudian di sininya Euro USD. Oke. Euro USD, kalau teman-teman perhatikan, garis saya memang banyak ya. Saya memang tipe yang suka pasang garis-garis. Tapi memang dia tetap berada di area ini, konsolidatif ini ya. 1.1760, 1.1792 dengan spike-spike sedikit ke 1.1846 ke 1.1715 ya. Ini tetap ada di sini karena tidak ada news ya. Jadi pergerakannya akan di area konsolidatif ini ya. Dan terlihat aja stokastiknya juga flat ya di tengah-tengah. Oke, dan terakhir kita bahas gold. Gold ada di area ini. Agak berat untuk gold untuk turun karena ada tahanan ini ya 1793 ke 1800 kuat sekali. Tapi dia juga agak berat untuk naik ya. Kenapa? Karena USD belakangan strong. Ya, jadi belum ada kondisi yang membuat orang-orang lari safe haven secara masif. Jadi potensinya dia akan tetap berusaha untuk break salah satu ini. Saya lebih suka melihat bahwa ada kemungkinan dia akan turun ya. 1760 mungkin nggak dicapai, agak berat, tapi jika memang ada FMC bagus, positif, hawkish dan maka ada kemungkinan dia nyampe ke 17. Apa yang harus kita lakukan 1760? Tunggu dulu, kita lihat reaksi pasar, jika memungkinkan kita buy lagi di daerah sini. Oke, 1724-an kita udah bisa buy lagi. Jauh dong masih lama, betul. Karena apa? Karena 1760 ke 1724 itu ada bumper yang harus kita ambil untuk menjaga supaya spike-spike tidak terjadi di gold. Oke, jadi pastikan teman-teman money manajemennya oke. Bagaimana untuk mengetahui tentang money management? Silahkan join dengan kelas saya. Tapi kalau teman-teman tidak mau, silahkan juga nonton-nonton video-video saya. Karena siapa tahu saya suatu saat pasang video tentang money management. Oke, selamat transaksi, selamat trading, happy trading, sampai ya teman-teman mendapatkan profit di minggu depan. Happy trading semua.